lanjut ya. Kemudian juga pada pasien-pasien yang tadi ya mempunyai vena yang rapuh atau kecil atau tipis sekali ya. Nah, ini beberapa kelebihan daripada kalau kita menggunakan vena puncture ya, menggunakan sirih. Nah, biasanya tadi ya bisa digunakan untuk beberapa kondisi seperti vena-vena yang mempunyai kesulitan ya. Jadi nanti misalnya pada bayi ya, bayi. Kemudian juga pada geriatrik ya, geriatrik, pediatrik ya, orang tua, anak kecil. Kemudian tadi rapuh dan tipis. Untuk kekurangannya sendiri, ini ya volumenya lebih terbatas ya karena kalau misalnya menggunakan siringnya dengan volume yang 3 mili ya berarti hanya 3 mili ya. Tapi kalau Vacutainer ya kalau misalnya 5 mili, 5 mili atau 10 mili, 10 mili. Jadi kelihatan banyaknya gitu ya. Nah, tetapi kalau Vacutainer kan tidak seperti banyak ya, karena walaupun volumenya banyak, tapi tabung-tabungnya itu berubah-berubah gitu ya. Tanya tabung A kan nanti diganti lagi tabung B ya, padahal diambilnya sih cukup banyak ya, tapi karena berbeda tabungnya, jadi seolah-olah diambilnya sedikit-sedikit ya. Nah, kemudian kekurangan lainnya di samping volume terbatas ya hanya pada satu ukuran atau volume siringnya harus memindahkan darah ke tabung ya. Nah, ini syukurlah ya sekarang ada yang namanya transfer device ya. Jadi itu mirip menggunakan kayak tabung vakum ya. Jadi tidak langsung ya, tidak langsung dimasukkan ke tabung tetapi melalui apa namanya melalui transfer device ya, jadi apa namanya alat pentransfernya ya, jadi seolah-olah sih kayak closed system ya, tapi tetap aja karena kan dibuka dulu baru dipindahkan ya, nah jadi masuknya tetap open system ya. Kemudian risiko kontaminasi dan lisis juga menjadi relatif lebih meningkat karena tadi ya dipindahkan itu ya, kalau dipindahkannya tidak bagus ya disemprotkan, nah itu kan ada potensi lisis karena cepat-cepat misalnya ya seret gitu ya, nah itu tuh sangat berpotensi untuk lisis ya, ada udah susah-susah ya ngambil darah venanya gitu ya, nah ternyata hasilnya lisis kan tetap harus diulang ya. Nah, ini kita ya sebagai ATLM ataupun sebagai flebotomis ya, ATLM yang mempunyai nanti kalian ya bisa mempunyai sertifikat flebotomis ya. Nah, itu juga harus ada prosedur perlindungan bagi flebotomisnya sendiri ya, kemudian juga untuk safety pasiennya ya, dan juga untuk safety lingkungan sekitar ya. Nah, jadi jangan lupa ini beberapa mungkin sudah ya K3 laboratoriumnya kemarin oleh Pak Asep ya. Ini hanya mengingatkan saja. Jadi di laboratorium itu ada prosedur-prosedur ya yang harus diketahui dan harus diaplikasikan atau diterapkan ya, sehingga kita menjaga safety tadi ya, flebotomis, safety pasien dan safety lingkungan. Nah, untuk melakukan prosedur pengambilan darah venanya sendiri, terutama ya langkah pertama itu menyiapkan peralatan. Nah, ini maksudnya langkah pertamanya itu menyiapkan peralatan untuk secara keseluruhan ya, karena biasanya kalau kita sudah mau membuka warung lah istilahnya ya, atau membuka flebotomi atau pengambilan spesimen, nah berarti kan segala sesuatunya itu harus disiapkan terlebih dahulu karena kita tidak tahu ya pasien yang akan datang itu atau akan dilakukan pengambilan darahnya berapa volumenya ya, kemudian kan apakah anak kecil, orang dewasa ya, atau misalnya geriatrik tadi lansia ya, dan lain-lain. Nah, jadi segala sesuatunya itu disiapkan saja dulu ya. Tetapi nanti untuk persiapan spesifiknya itu adalah tergantung pasien yang datang ya. Jadi nanti disiapkan lagi ya dari yang umum, ini persiapan umum. Segala sesuatu ya yang berkaitan untuk pengambilan darah vena itu tidak boleh terlupakan atau terlewatkan ya. Bila perlu misalnya di list ya, tapi kan pasti sudah tahu ya, kalau sudah terbiasa ya. Jadi
supaya seperti itu ya, pas kita misalnya selesai ngambil ya, oh tidak ada kapas kering misalnya ya, nanti harus manggil, minta tolong dan lain-lainnya. Jadi kelihatan seperti tidak siap seperti itu ya. Jadi ini dipersiapkan dulu semuanya ya. Ada yang menggunakan troli atau di tempat pengambilan spesimen biasanya sudah ada rak-raknya ya. Rak-raknya dipastikan sudah terisi dengan berbagai ukuran jarum dan lain-lain ya, seperti itu. Ini ya, jadi ada persediaan tabung-tabungnya, tabung penampung ya, itu harus yang bersih, yang kering ya, meminimalkan tadi ya terjadinya lisis. Kemudian juga bila diperlukan memang nanti ya, kalau volumenya banyak kayak tadi 10 mili misalnya ya, oh itu misalnya berapa mili kan untuk pemeriksaan hematologi, berapa mili untuk klinik ya, berapa mili untuk imunoserologi misalnya ya. Nah ini kalau ada kasus yang demikian bisa juga digunakan tabung darah vakum ya. Gitu. Tapi nanti dibuka aja tutupnya ya, dibuka tutupnya dan dimasuk-masukkan kalau tidak menggunakan transfer device ya. Seperti itu. Nah, yang harus disiapkan lagi itu adalah jangan lupa ya sarung tangan itu pasti. Dan ingat sarung tangan itu harus sesuai ya dengan ukuran tangan kita kan berbeda-beda ya. Ada yang S, ada yang M ya, ada yang L. Nah, jadi jangan paksakan kalau misalnya karena tidak ada lagi atau malas ganti ya kecilan ya. Nah, nanti itu kalau kecilan bakalan tidak nyaman nanti ya untuk pengambilan darahnya karena kenyamanan menggunakan sarung tangan itu seolah-olah kita itu nggak pakai sarung tangan ya, nggak, tapi kan itu berfungsi sebagai pelindung ya. Tetapi kalau pas ya fit, nah itu seolah-olah kan kita tuh betul-betul nyaman ya. Tangan kita itu seolah-olah tidak menggunakan sarung. Berbeda kalau ke apa kebesaran ya. Nah kalau kebesaran juga kan itu tidak nyaman ya. Nanti untuk palpasinya aja pasti sulit ya, gitu, karena kedodoran. Nah, kemudian juga ya itu bermacam-macam alat pengambilan spesimen darah ya dari perangkat atau jarum suntik yang ada juga ya sekarang walaupun seiring itu sudah menggunakan pengaman ya. Jadi nanti kalau setelah mengambil langsung ada pengamannya, langsung ditutup seperti itu ya. Nah, jadi itu meminimalkan resiko tertusuknya kita dengan jarum ya. Selanjutnya yang harus kita perhatikan juga torniket ya. Nah, nanti torniket juga dengan bermacam-macam torniketnya yang ada ya saat ini. Nah, itu nanti dipilih ya mana yang paling cocok ya. Kemudian kadang-kadang kan kalau ada torniket latek gitu ya. Nah, ada yang alergi latek dan lain-lainnya. Jadi harus disiapkan beberapa jenis ya. Nah, khawatir kan nanti ada yang alergi latek dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya ada hand sanitizer ataupun alkohol hand rub ya. Kemudian ada untuk swab alkoholnya sendiri, untuk desinfeksi kulit ya atau antiseptik. Kemudian kasa atau kapas kering untuk diterapkan di atas lokasi tusukan. Jadi jangan lupa bisa kasa atau bisa kapas kering ya. Kemudian jangan lupa label ya. Nah, label spesimen itu sangat penting untuk memastikan ya bahwa darah itu betul-betul ya merupakan kepunyaan dari pasien yang bersangkutan. Ya. Kemudian peralatan tulis semua disiapkan ya, itu biasanya menggunakan marker ya supaya tidak luntur ya. Kemudian jangan sekali-sekali menggunakan pensil ya, karena pensil kan bisa terhapus dan lain-lain ya. Selanjutnya jangan lupa juga karena kan untuk saat ini ya kita itu sebagai di laboratorium ya tidak menerima yang tanpa permintaan dari dokter pengirim ya. Jadi biasanya semuanya itu harus pasien itu datang ke laboratorium pasti membawa formulir permintaan pemeriksaan laboratorium ya dari dokter yang mengirimnya seperti itu. Ya kalau dulu kan sering ya mau check up pribadi dan lain-lain ya. Tapi sekarang di laboratorium itu sudah disediakan ya kayak ada dokternya gitu ya. Jadi kalau yang ingin diperiksa misalnya ya ingin check up aja
itu ada konsultasi dulu baru nanti dikasih itunya formulir permintaan pemeriksaan laboratorium ya. Hanya beda apa namanya lebih sesuai dengan prosedur ya. Kemudian kalau kita ada kemungkinan ya bahwa tidak semua pemeriksaan ya yang ada di laboratorium kita itu memenuhi kebutuhan formulir permintaan pemeriksaan. Jadi ada kalanya ya karena untuk efisiensi ya kita bisa melakukan rujukan pemeriksaan laboratorium karena misalnya pemeriksaannya kan agak jarang ya, seminggu, kadang sebulan juga cuma 1 kali ya misalnya dan lain-lain. Nah jadi dibanding kita menyiapkan ya atau membeli reagennya untuk pemeriksaan, ya lebih baik kita dirujuk saja ya. Jadi nanti untuk itu kita harus mempunyai kontainer untuk transportasi ya secara khusus, misalnya seperti cool box ya dan lain-lain. Dan nanti jenis-jenisnya juga tergantung daripada jarak tempuh ya untuk melakukan rujukan tadi. Nah, selanjutnya wadah benda tajam yang tahan tusukan. Jadi nanti ya kalau di lab juga kalau kalian praktek untuk jarum-jarum itu jangan dimasukkan ya ke tempat limbah domestik ya. Jadi harus ke tempat yang benda tajam. Nanti karena pengolahan limbahnya juga kan akan berbeda ya nanti di insenerator ya. Nah, kemudian pastikan bahwa semua rak-rak yang berisi tabung ya dan lain-lain itu terjangkau, mudah terjangkau ya. Jadi kita tidak kemana dulu ya, ambil dulu gitu ya. Jadi disiap-siapkan supaya tadi ya bekerjanya itu profesional, handal ya dan efisien. Nah, jadi ini ya untuk alat-alatnya. Nah, terlebih sih sekarang kan untuk pandemi ya, mungkin ada yang lebih khusus lagi ya nanti terutama ya untuk misalnya beberapa pemeriksaan yang kan kita nggak tahu ya kalau pasien datang itu mau yang check up, mau yang apa yang normal ya ataupun yang sakit, ya tetap aja kita harus apa namanya mengasumsikan ya bahwa spesimen ya pada pasien itu adalah infeksius ya seperti itu. Jadi nanti kita lebih safety. Nah ini ya untuk peralatannya, ini adalah untuk pemilihan jarumnya ya. Nah nanti biasanya tadi ya kalau lebih kecil ukuran jarumnya 16 sampai 18 gauge misalnya ya. Nah itu diameternya lebih besar sehingga biasanya ini digunakan ya untuk pengambilan darah donor ya untuk 16-18. Ada yang sudah pernah donor? Ya. Jadi kalau yang donor kan diambilnya itu banyak ya, 350 mili. Kalau kita menggunakan yang kecil, itu berapa lama nanti beresnya ya, gitu. Jadi nanti digunakannya memang agak besar ya, ini diameternya agak besar, sehingga apa namanya nanti lebih mudah ya untuk melakukan pengambilan darah donor atau untuk transfusi ya, persiapan transfusi. Nah, yang 19 dengan yang 20 itu jarang NA ya, not applicable. Jadi jarang digunakan ya. Nah, yang umum digunakan antara 21 ya dan 23. Tapi ini 22 juga bisa digunakan ya. Yang 21 ini untuk yang dewasa normal itu ya rata-rata di 21 ya. Kemudian untuk 22 itu dewasa, kemudian untuk yang pediatrik ya elderly, lansia ya, dan vena yang kecil. Jadi walaupun dewasa, tapi venanya kecil ya, jadi bisa menggunakan yang 22 ya. Nah, untuk yang 23 ini bisa juga dewasa ya, tapi punya vena yang tipis, kecil ya gitu. Ada juga gitu ya. Nanti kita belum tahu nih kelas ini ya, apakah ada vena-vena halus tidak gitu ya. Mudah-mudahan sedikit yang venanya halus ya. Nah, kemudian ini juga bisa ya menggunakan wingset atau butterfly ya. Ini yang ukuran 0,5 sampai 0,75 ya inci. Kemudian untuk yang neonatal, nah, jadi bayi baru lahir juga ya, ini biasanya menggunakan yang 23 tapi menggunakan yang
eh, apa namanya, jarum kupu-kupu ya, atau wing needle atau butterfly. Nah, inilah ya perlengkapan utama kita untuk siring. Jadi nanti ini berbagai ukuran siringnya. Kita kadang-kadang inginnya teh yang 3 aja ya kalian kalau mau ngambil darah ya, karena kesannya teh kan kecil gitu ya. Padahal mah sebetulnya ya jarumnya juga sih sama aja ya, mau yang 3 mau yang 5 itu ukurannya mah 21 ya. Hanya ini ya barelnya aja yang agak apa yang berbeda ya. Nah, ini ya ukurannya ininya aja. Tapi kalau jarumnya sih sebetulnya sama ya. Nah, ini berbagai ukurannya. Kemudian ini adalah ininya ya nama bagian-bagiannya. Ini ada bevel, itu daerah yang lubangnya di sini ya. Nah, ini harus diperhatikan karena bevelnya itu memastikan bahwa lubangnya terbuka ya. Nah, kan dari sekian yang diproduksi mungkin saja ya ada yang apa namanya masih agak itu tertutup seperti itu pernah itu ya, kenapa padahal rasanya udah masuk gitu ya, tapi kok nggak keluar-keluar darahnya. Oh, ternyata bevelnya ya agak itu ya agak tertutup, nggak terbuka lebar seperti itu. Ya, kemudian ini jarum batangnya ya, ini salve. Kemudian ini hub. Hub itu adalah nanti untuk menghubungkan dengan barelnya ya. Jadi ini nanti dimasukkan ke sini. Nah, ini untuk barelnya sendiri ini adalah ini berskala ya. Jadi untuk memudahkan kita kebutuhannya kan berapa mili ya. Jadi nanti diusahakan ini ada di atas ya supaya kita bisa memperkirakan ini sudah selesai atau belum ya, sudah cukup atau belum volume. Kemudian ini pendorongnya atau pelangernya ya. Nah, ini adalah susunan daripada siring ya. Ini baru nanti di apa pada saat kita mau menggunakan ya ini dieratkan ya. Nah, supaya tidak ada udara ya. Nah, kalau tidak erat nanti balapan dengan udara kita ya, darah dengan berbusa nanti darahnya ya, karena masih ada kesempatan udara masuk ya pada saat kita menarik pelangernya ya. Jadi harus erat, harus kuat ya. Nah, ini adalah tadi ya berbagai ukuran jarum ya. Bagus tadi semakin kecil ukuran jarum, semakin besar lumen itunya jarumnya ya. Ini semakin besar ukuran jarum, semakin kecil lumen ya. Ini juga sama ini ya. Hanya ini aja. Ini pelangernya, ini barelnya, ini yang sudah dimasukkan ya. Ini needle-nya, ini hub tadi ya yang menghubungkan jarum dengan barelnya ya. Dan ini penutup toket. Ini tadi ya hub dengan saf dan itu barel ya di ujungnya ya. Nah, di ujungnya itu ada ini apa namanya bevel ya. Nah, ini ada kalanya tadi ya, walaupun orang dewasa, tetapi karena venanya relatif kecil ya, kemudian relatif rapuh ya, kemudian supaya apa namanya tidak goyang-goyang ya. Nah, ini digunakan butterfly needle ya. Nah, butterfly needle itu nanti bisa dihubungkan ya dengan siring juga atau bisa juga dihubungkan dengan kalau mau pakai vacuum tiner ya menggunakan vacuum tiner juga ya. Jadi nanti ada sih di beberapa lab ya karena pasiennya itu meminta katanya lebih nyaman ya menggunakan ini karena kan ininya seperti kecil sekali gitu ya. Jadi nggak terasa sakit seperti itu ya. Jadi ada di salah satu rumah sakit memang prosedurnya itu ya setiap pengambilan darah digunakan butterfly needle. Memang cost-nya juga jauh lebih ekspensif ya, lebih mahal gitu. Tetapi mungkin karena mencari kenyamanan ya, jadi pasien sudah terbiasa. Nah, ini adalah peralatan kontainer untuk benda tajam tadi ya. Jadi jarum-jarum itu langsung dimasukkan ya ke tempat benda tajam ini. Ya. Kemudian perhatikan untuk jarum ya. Misalnya kalian tuh nanti praktek ya. Kemudian sudah dimasukkan tapi nggak keambil ya. Udah nanti dipakai lagi aja gitu ya. Nah, tidak boleh ya. Jadi hanya sekali pakai saja ya, walaupun akan belum dapat darahnya ya. Nah, itu tidak boleh ya.
Jadi langsung tidak ada penggunaan needle ulang ya. Kemudian kalau misalnya agak rusak juga ya itu tidak boleh karena khawatir terkontaminasi ya. Kemudian jangan ditutup ya, langsung aja dimasukkan ke sini. Kemudian, nah ini beberapa jarum tadi ya mengindikasikan lebih besar ukuran jarum, nanti berarti diameternya lebih kecil. Ini yang perlu diperhatikan juga terkait dengan torniket ya. Nanti ada beberapa jenis dan torniket nanti kalian punya masing-masing ya. Harus punya masing-masing torniket sendiri-sendiri ya. Supaya nanti bisa digunakan ya untuk masing-masing lebih kenyamanannya ya. Kalau udah kotor ya dicuci dan lain-lain ya. Jadi lebih nyaman. Nah, selanjutnya adalah pengambilan darah lainnya, yaitu kapas alkohol ya. Nah, jadi nanti kalau kalian misalnya ya tidak ada kapas alkohol yang swab seperti ini ya. Nah, jadi menggunakan yang manual saja tidak apa-apa ya. Nah, daripada tidak diambil darah karena tidak ada alkohol swabnya dan lain-lainnya. Jadi sebagai seorang analis atau sebagai seorang APLN harus bisa menggunakan ya peralatan yang ada ya. Kalau misalnya ya pada pada suatu kondisi ya ternyata tidak ada tuh swabnya dan lain-lain ya. Ini adalah untuk melabel dan wadah penampung. Jadi untuk melabel tadi ya jangan pernah menggunakan pensil ya, kemudian menggunakan kalau bisa ya yang waterproof. Ya kalau misalnya ya ada kan di coolbox itu dingin misalnya ya, jadi jangan khawatir misalnya terhapus ya seperti itu. Kemudian nah ini beberapa informasi yang ada di label, minimalnya ada 5 item ini ya. Ada nama pasien, kemudian ada nomor ID-nya pasien. Kemudian nah ini paling penting juga ya waktu pengambilan ya. Karena nanti waktu pengambilan ini terkait dengan stabilitas darah ya untuk suatu pemeriksaan ya. Kemudian ini waktu ya, waktu pengambilannya dan nanti ada tanda tangan plebotomis. Jadi nanti ya kalian itu kalau udah jadi plebotomis harus mempertanggungjawabkan ya apapun ya keadaannya pengambilan sampel itu. Nah, berarti nanti kelihatan ya ada ada tanda tangannya daripada itu plebotomisnya atau misalnya nama ya seperti itu. Jadi nanti kalau ini hemolisis nanti kelihatan siapa yang mengambilnya dan lain-lain ya. Jadi itu nanti harus dilakukan resampling ya atau pengambilan darah ulang. Nah, maksudnya jadi ini peralatan umum itu nanti ya semuanya dimasukkan di dalam nampan atau di dalam troli ya seperti itu atau di dalam rak-rak seperti itu ya dan mudah terjangkau tadi. Nah, ini adalah kursi untuk pengambilan spesimen itu memang seharusnya memang khusus ya karena ini untuk kenyamanan bisa ditinggikan, bisa diturunkan ya. Kemudian ini juga menyamankan kalau pengambilannya misalnya ya supaya tidak miring seperti apa. Jadi nanti bisa berubah posisi seperti itu ya. Nah, ini yang sudah dilengkapi dengan box-nya ya. Nah, jadi nanti alat-alatnya udah bisa di sini ya. Menyediakan peralatan kan dicek ya untuk keperluan besok seperti apa. Nah, ini nanti dimasukkan udah langsung di sini. Nah, kalau peralatan secara umum sudah siap, maka langkah selanjutnya adalah identifikasi dan persiapan pasien ya. Jadi identifikasi dan persiapan pasien juga termasuk yang sangat kritis ya. Langkah kritis pada plebotomi ya karena kalau persiapan pasiennya bagus ya, pasien itu nyaman, udah ridho gitu ya mau diambil darah gitu ya. Nah, itu ke kita sebagai plebotominya juga lebih nyaman untuk pengambilannya ya, lebih pede, lebih tenang gitu ya. Gitu. Nggak ada beban ya seperti itu. Nah, untuk identifikasi jadi nanti ya jangan lupa perkenalkan dulu Anda ya kepada pasien sebagai seorang plebotomis yang akan mengambil darah pasien pada
saat bertugas tersebut ya. Kemudian nanti kan kita sudah ada formulir permintaan laboratoriumnya ya. Nah, kita lakukan identifikasi ya ke pasien itu misalnya dengan meminta pasien ya untuk menyebutkan nama lengkapnya ya dan juga tanggal lahirnya ya. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian kita nggak usah nulis-nulis ya, hanya mencocokkan aja betul tidak ya apa yang disampaikan oleh pasien sesuai nggak dengan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium yang ada ya atau yang sudah ada di kita, nanti kita bawa itu ya. Nah, kemudian untuk mempersiapkan pasiennya, nanti kan dari formulir permintaan ya pemeriksaan laboratorium itu sudah ada tuh pasien itu akan diperiksa apa saja ya. Nah, kemudian kita nanti bisa menanyakan beberapa hal ya untuk konfirmasi kepada pasien. Misalnya, apakah memiliki alergi ya, misalnya. Terus fobia, kan ada tuh pasien yang takut diambil darah gitu ya. Karena misalnya ya, pada saat pengambilan darah pertama dia trauma ya karena tidak nyaman pengambilan darahnya, misalnya gagal ya, seperti itu. Nah, jadi diusahakan kalau pengambilan darah yang pertama itu harus nyaman ya supaya pasien itu tidak trauma atau tidak fobi seperti itu ya. Atau misalnya ada riwayat ya pasien suka pingsan ya gitu pada saat pengambilan spesimen. Nah, itu sebetulnya langkah-langkah untuk antisipasi. Oh, kalau misalnya udah pucat-pucat ya keluar keringat gitu ya, nah kita jangan paksakan ya. Nah, kita berhentikan dulu seperti itu ya. Nah, kemudian ada kan pasien yang misalnya cemas ya atau khawatir gitu ya. Nah, kita sebagai seorang plebotomis harus memotivasi ya, memastikan atau meyakinkan kepada pasien bahwa pengambilan darah itu bukan sesuatu yang harus ditakuti seperti itu ya. Ini semata-mata untuk memperoleh ya darah untuk membantu ya pada pasien dalam penegakan diagnosis ya. Atau kalau misalnya pasien masih kurang nyaman ya bisa juga dalam keadaan posisi terlentang ya. Nah, biasanya kalau tadi menggunakan kursi pasien itu ya, kursi plebotomi, nah itu bisa diatur itunya ya. Jadi bisa kemiringannya supaya bisa terlentang seperti itu ya, tidak duduk tapi sedikit terlentang. Itu ya. Kemudian nah ini, jadi tahapan untuk identifikasi pasien itu ya menanyakan tadi ya, ini tuh formulir permintaan pemeriksaan laboratoriumnya ya. Kita hanya mengecek aja. Menanyakan tadi kan nama lengkapnya dan minimal ya birth of day birth date of birth-nya ya atau DOB-nya tanggal lahirnya. Kemudian compare ya, bandingkan dengan yang di formulir permintaan ini ya. Kemudian validasi. Validasi itu kalau di ruang rawat inap ya, misalnya dengan gelang pasiennya ya, atau misalnya nomor ID-nya dan lain-lain ya. Nah, ini adalah untuk identifikasi dan persiapan pasien juga. Untuk identifikasi pasien, ini untuk rawat jalan biasanya ya, nama lengkap pasien dan tanggal lahir. Tapi kalau untuk yang rawat inap, ini biasanya ada medical record-nya ya, dokter pengirim ruangan dan nomor bednya. Kemudian nanti juga ada tes yang diminta untuk diagnosis pasien. Nah, ini untuk persiapan pasien tadi ya. Kalau memang tadi kita perhatikan ya, oh ada pemeriksaan-pemeriksaan yang harus puasa, nanti kita konfirmasikannya apakah udah, nanti jangan Bapak sudah puasa ya, atau Ibu apakah sudah puasa ya, jangan. Paling nanti bisa ditanyakan kapan tadi malam ya terakhir makan atau minum ya, seperti itu. Minumnya maksudnya bukan yang minum air putih ya atau aqua seperti itu ya, jadi minum yang manis atau apa ya. Jadi kalau begitu kan nanti kita tinggal lihat ya apakah cukup nggak, udah berapa jam nih sampai saat itu ya. Kemudian ada obat-obatan dan lain-lain ya. Nah, ini kita ya nanti sebagai plebotomis harus seperti ini ya. Jadi nanti mengambil darah itu
ininya itu apa namanya, pasiennya itu nyaman gitu ya, siap, nyaman ya, kalau dipersiapkan dengan baik ya, nih, ya. Jadi happy-happy aja, enjoy-enjoy aja gitu ya, diambil darah udah nggak ada takut-takutnya ya, ini yang anak kecil ya. Nah, apalagi yang orang dewasa sebetulnya ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah pemilihan lokasi pengambilan darah ya. Nah, ini untuk pengambilan lokasi kita yang utama ya, karena ini kan darah vena ya. Nah, itu ada 3 lokasi yang utama di itu ya, di lipat siku ya. Ada mediana cubitti yang paling prioritas ya, kemudian ada sepalika dan ada basilika seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sudah menentukan ya apakah vena yang mau diambil itu yang mana ya. Nah, ini membantu ya untuk seleksi vena ya. Nah, seleksi vena itu nanti ya akan apa namanya? Akan mengetahui beberapa hal ya. Misalnya kedalamannya ya. Kemudian arahnya ya, arah vena, kedalaman vena ya. Kemudian diameter vena ya, dan venanya baik atau tidak ya, seperti itu. Karena kan kalau nanti ada beberapa ya vena itu kan nggak boleh yang ada skarnya ya, nggak boleh yang ada luka dan lain-lain ya. Nah, ini kedalaman penting ya, karena nanti syukur-syukur ya kalau misalnya langsung tampak gitu ya, nah, dangkal ya venanya itu kita sangat nyaman. Tapi kalau misalnya agak dalam, nah kita harus palpasi ya, harus pegang ya, seberapa jauh tuh seberapa dalam ya, nah, supaya kita nanti memasukkan jarumnya juga gampang ya. Arah juga sangat menentukan ya, apakah nanti teh arahnya teh miring ke kiri, miring ke kanan ya, atau lurus-lurus saja, atau apa namanya menyilang ya, seperti itu. Dan kita sih direkomendasi untuk cari yang lurus ya, jangan yang berpotongan ya, seperti itu. Nah, ini adalah tadi ya yang prioritas mediana cubitti, kemudian sepalika ya, dan basilika. Ini juga sama ya, nanti untuk seleksi venanya ini yang mediana cubitti dan sepalika, dan ini yang basilika. Nanti ada 2 tipe konfigurasi vena ya, ada yang ini mudah H ya. Ini H konfigurasi, dan ini ada M konfigurasi, lebih rumit ya. Maksudnya lebih banyak arah-arahnya. Juga sama. Ya, jadi ini kayak H. Jadi kalau yang H konfigurasi itu gampang ya untuk lihat mediana cubitti-nya ya. Kemudian nanti vena sepalika dan basilika. Ini juga sama ya. Nah, kalau kita kesulitan ya mengambil darah di lipat siku, maka kita juga bisa ke arah dorsal ya. Nah, di sini. Ini biasanya ya nanti ini membantu ya kalau di vena kita kesulitan ya, sudah dalam, kecil ya gitu, dan arahnya juga tidak bisa di ini ya, tidak bisa terdeteksi seperti itu ya. Oke. Ini tadi sistem prioritas ya pengambilan darah di mediana cubitti, kemudian di sepalika dan ini ya. Ini tadi ya untuk alternatif lainnya, dan bisa juga ini di vena kaki, tapi ini sangat jarang ya, sangat jarang diambil di vena. Tapi kalau memang tidak ada lagi itu bisa ya sebagai alternatif. Nah, ini untuk pemilihan lokasi pengambilan darah. Tadi ya kalau sudah ditentukan ya tadi seleksi vena tentang kedalamannya ya, nah, bagus ya, sehat ya. Kemudian juga arahnya dan diameternya ya. Maka nanti dipasang tourniquet ya, sekitar 4 sampai 5 jari, itu sekitar 7,5 sampai 10 cm ya di atas vena puncture, dan periksa kembali venanya, memastikan itu venanya enggak hilang ya, ada. Dan ini waktu tourniquet ya, pemasangan tourniquet itu tidak boleh lebih dari 1 menit
ya, karena akan menimbulkan hemokonsentrasi ya dan lain-lain. Nah, kalau sudah ya pasangkan torniket, kemudian kita melakukan kebersihan tangan dan kenakan sarung tangan, ya. Kemudian nanti setelah itu ya baru nanti kita desinfeksi tempat pengambilan darahnya, ya. Nah, untuk cara desinfeksinya itu menggunakan alkohol ya 70%, biasanya sekitar 30 detik, dan arahnya itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam, ya. Nah, dari pusat dulu ya, dari pusat, dari dalam ke luar, ya. Terus jangan balik lagi ya, karena kan ini ini yang akan kita ambil ya dari dalam terus keluar ya, supaya ini steril ya. Kan makin lama makin banyak ya. Nah, jadi nanti jangan diambil, aduh kayaknya belum yakin ya, balik lagi, oh itu mah nambah kotoran, kan udah tambah lebar ya, tambah banyak kan ya, atau apa namanya, ini sudah lebih banyak area yang dibersihkan ya kalau ini kan pertama kali. Tapi kalau misalnya oh ini masih kotor ya, nah itu nggak apa-apa, nanti 2 kali aja di ya. Jadi kalau udah bersih ya sekali cukup, tapi kalau misalnya masih coklat ya, nah itu dihapus lagi aja ya 1 kali lagi, supaya tidak memastikan ya tidak ada kontaminan-kontaminan yang masuk ya ke dalam darah pada saat mengikut ya pada saat penusukan. Nah, selanjutnya adalah kalau sudah ya itu sudah kering, maka dilakukan pengambilan darah venanya sendiri ya. Nanti tadi udah disiapkan pembuluh darahnya, kemudian nanti dimintakan ya, selain di torniket kita juga dimintakan kepada pasien untuk mengepalkan tangannya, sehingga nanti pembuluh darah lebih tampak lagi ya, lebih menonjol lagi seperti. Kemudian lakukan penusukan vena dengan cepat ya pada sudut 30. Tapi maksud cepat itu maksudnya cepat tepat ya, seperti itu. Jadi jangan juga set gitu ya, kasihan itu penderitaannya ke pasiennya ya. Ini. Jadi masukkan seret gitu ya, masuk langsung itu ke arah vena ya. Itu 15 sampai 30 derajat tergantung dari dangkal atau dalamnya vena ya. Dan posisi jarum, nah ya jadi nanti ya biasanya kesalahan yang pemula atau pertama itu posisi jarum itu harus dipertahankan. Jadi yang ditarik itu hanya pelanggernya ya, tapi bukan ditarik jarumnya. Kalau ditarik jarumnya ya keluar lagi ya, udah dimasukkan nanti ditarik lagi seperti itu ya. Nah, kemudian nanti setelah darah yang volumenya ya cukup terkumpul, maka torniket dilepaskan ya dalam waktu 1 menit maksimal. Jadi nanti juga ya jangan pas ambil apa namanya keluar darah ya, langsung torniketnya dilepas ya. Nah itu juga kadang-kadang bisa merubah pembuluh darah ya, maksudnya yang asalnya udah masuk kan ya. Nah, langsung dibuka gitu ya. Nah, jadi nanti posisi jarum berubah lagi. Nah, nanti jadi nggak keambil darahnya ya seperti itu. Jadi biar aja dulu ya, kan masih ada waktu 1 menit. Jadi ambil aja darahnya secukupnya. Kalau darahnya bagus sebetulnya dalam 1 menit itu sudah cukup ya. Kemudian tarik jarum dengan perlahan dan lembut ya dalam tabung penampung darah dengan kapas atau kasa bersih dan kering ya. Kemudian nanti jangan segan-segan minta bantuannya kepada pasien untuk memegang kain kasa atau kapas di tempat penusukan, karena kan kita nanti itu dulu ya, mengelola spesimen dulu ya, dimasukkan ke tabung dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya mengisi tabung sampel laboratorium. Maksudnya tadi ya, sampel itu tergantung daripada yang pemeriksaannya. Kalau hanya satu ya udah langsung aja dimasukkan ke tabungnya. Tetapi kalau ada beberapa pemeriksaan, nah itu bisa juga ya dibantu dengan tabung-tabung Paputainer ya. Tapi nanti kalau menggunakan transfer device bisa ya apa namanya dibantu seperti itu. Kemudian ini untuk teknik pengambilan darah selanjutnya ya. Untuk tabung juga ini sama ya. Kemudian nanti jangan melepaskan jarumnya ya.
sebelum dikirim pastikan tabung yang mengandung aditif sesuai dengan waktu yang dibutuhkan ya, atau stabilitas spesimen yang ditentukan oleh lab setempat ya. Maksudnya ini ke tabung itu ya memang ada dua ya, ada yang jangan melepaskan jarumnya karena tadi ya menghindari atau meminimalkan potensi tertusuk. Tapi kalau menggunakan jarum itu kan berpotensi hemolisis juga ya, karena kan ukuran lumen jarum lumen ya, diameter lumen jarum itu juga kan kecil ya, gitu. Kecuali mungkin harus perlahan-lahan ya. Nah, selanjutnya kalau udah dimasukkan ke tabung, tadi ya kalau ada beberapa pemeriksaan, maka disusun ya spesimennya dalam urutan tabung yang benar atau yang sesuai supaya nanti untuk distribusi ya spesimen ke masing-masing ruangan atau ke masing-masing laboratorium itu sudah gampang ya, sudah mudah. Nah, ini versinya WHO ya untuk kalau kita menggunakan beberapa tabung vakum ya. Jadi harus apa dulu? Misalnya ya kalau ada yang diperiksa blood culture-nya atau untuk kultur darah itu kan harus steril ya, pemeriksaan mikrobiologi. Jadi itu pasti harus paling awal ya supaya tidak ada kontaminasi dari tabung-tabung berikutnya ya. Kemudian non aditif. Oh iya, Ibu sudah waktunya selesai. Oh, iya, manis sedikit ya, nggak apa-apa. Nanti ini sudah Ibu siapkan sih ya, sebetulnya udah lengkap. Nanti dilanjutkan aja dengan yang siang ya, kita praktek. Kemudian ya prakteknya lewat itu aja ya, lewat daring, belum bisa masuk laboratorium ya. Nah ini sudah ada sih ininya apa namanya template-nya ya. Nanti tinggal kalau ada kita sajikan video-video, coba nanti gunakan ya, apakah sudah sesuai misalnya ya dengan checklist daripada plebotomi ini. Ya, seperti itu. Baik ya, kalau demikian ini kita tidak ada waktu untuk diskusi ya karena waktunya sudah habis ya, sudah selesai. Demikian dulu ya yang bisa disampaikan. Insya Allah ya nanti kalau sudah ada reschedule jadwal minimal untuk teori ya kita lanjutkan dengan yang fakultainer ya, sekalian dengan kuisnya ya. Baik, terima kasih semuanya ya atas partisipasinya, kehadirannya pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya satu materi ini dan kita tutup ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama, insya Allah ya nanti siang ya, sampai siang. Ya Bu, terima kasih. Ya, sami-sami. Ibu izin live ya. Mau minta PPT-nya, Bu. Ya, nanti disampaikan ya. Baik. Terima kasih, Bu. Tes. Ya, sama-sama, Nek. Halo. Tes. Assalamualaikum. Ini benar biokim ya? Iya, Pak, betul. Oke Iya, ya. Oke, jadi lanjut ya. Lanjut sebentar dulu ya. Jadi takutnya saya ganti